sahabat perikanan, jumpa lagi bersama saya Juju, penyuluh perikanan yang siap menginspirasi dan edukasi seputar dunia perikanan. Kerapu dikenal sebagai ikan bernilai ekonomis tinggi, tapi tahukah kalian, sebelum siap dibesarkan dan dijual, kerapu harus melalui proses penting yang disebut pendederan. Nah, di tahap inilah kunci sukses usaha budidaya kerapu ditentukan. Dari kualitas air, pakan, hingga ketelatenan pembudidaya, semua berperan besar. Di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana proses pendederan ikan kerapu dilakukan, tantangan yang dihadapi pembudidaya, dan tentu saja peluang besar di balik usaha ini. Jadi jangan kemana-mana, kita mulai perjalanan seru ini dari hatchery. Nama saya Cahyo Kuncoro, asli dari Sragen, Jawa Tengah. Cuma saya usaha di Situbondo, budidaya ikan kerapu. Ya, awal saya bekerja sih sebenarnya bidang saya bukan ini. Saya sendiri kan orang akuntan, Mbak, akuntansi. Ya dari kakak-kakak saya pertama kerja ini, terus akhirnya saya juga ngikutin kakak saya. Pertama saya kerja di budidaya benur, Pak. Jadi belum ada kerapu waktu itu. Iya. Kita pakai udang tiger atau udang lindung. Iya. Kita kirim ke Balikpapan, Samarinda, Tarakan. Karena sudah berubah, banyak teman-teman yang mulai mengembangkan kerapu. Akhirnya saya ikutin juga, dan pasar untuk benur juga sudah nggak ada. Jadi di Kaltim sendiri sudah mulai membuat produksi sendiri. Akhirnya dari dinas perikanan ada budaya suruh nyoba. Waktu itu kerapu macan, bukan ini jenis hibrid cantang. Kerapu macan kita tahun berapa ya itu ya? Tahun 2008 sudah mulai kerapu, tapi jenis macan. Sampai 2009, 10, sampai 2012 mulailah produk jenis kerapu cantang, kawin silang. Iya. Ini udah berapa lama, Pak, usahanya, Pak? Saya sudah hampir 12 tahun kerja di ini. Dari budidaya kita beli telur dari Bali, ada dari Situbondo sendiri, ada di BPAP. Dari telur kita tetaskan sampai netes, ini yang 2,5, nanti kita jual ke 3 cm. Dari telur kita tergantung musimnya, Pak. Kalau musim di sini itu sampai 50 hari baru bisa panen. Kalau musim panas kayak gini 35 hari bisa panen kalau lancar. Jadi problemnya bukan karena suhu, ya mungkin faktor cuaca dan faktor alam ya, Kak. Kita belum bisa memprediksi. Ya satu lingkungan kita harus bersih, steril. Yang paling besar itu yang modal, Pak. Yang terutama modal. Karena ini proses ini kan lama dan barang hidup ya. Jadi kalau kita modal itu kurang juga resikonya besar. Karena ini barang hidup, jadi nggak bisa diprediksi. Hari ini bagus, besok masalah. Itu sering sekali. Mau panen kena masalah, sering terjadi. Jadi kalau bilang memungkinkan, ya sebenarnya tidak mungkin 100% kita sukses di bidang ini. Ya kita telaten aja lah modal kita, gitu, Pak. Kita pakan, ada pakan buatan pabrik, ada pakan alami seperti roti fat, rebon, sama artemia, Pak. Kalau seperti ini pakan buatan. Ini pakan buatan berbentuk pelet.
Probiotik kita pakai juga nggak begitu banyak sih. Yang penting kan kita sebenarnya penjagaan kualitas air, Pak. Kalau kualitasnya air seperti ini, sering ganti, sering sifon, insya Allah kalau ikannya bagus selamat. Tapi kembali lagi, faktor utama adalah cuaca dan pakan buatan alami yang kita permasalahkan, sering terjadi masalah. Iya. Berapa sih Pak kapasitas produksi benih kerapu di sini dalam satu siklus atau per bulan? Ini kita satu tempat ini kita punya 14 bak. Kita nggak bisa memprediksi berapa karena ini belum panen full. Jadi perkiraan semuanya ini yang dari beberapa bak ini ada 14 bak, anggap kita 10 ribuan, berarti kurang lebih 140.000, anggap potong 20% atau 30% kematian, ya kurang lebih 120.000, Pak. Karena kita belum final, ini proses panen, ini masih kecil, kita nggak bisa nebar hari ini, di umur 45 hari panen semua ada. Jadi prosesnya di grading bertahap. Jadi setelah umur 45 hari kita panen yang besar dulu, kita ambil seperti ini sisa, ini belum masuk ukuran kalau kita kirim ke Batam, ke Malaysia sebelum waktunya. Ini biasanya nanti 4-5 hari lagi bisa kita kirim ke Batam atau Malaysia. Berapa Pak ukuran benih yang siap untuk dijual? Di tempat saya ada 3 tempat, yang itu satu untuk budidaya dari telur menjadi 3 cm. Terus satu laginya kita siapkan gerundungan. Jadi gerundungan kita ambil 3 cm, dibesarkan menjadi 7 sampai 8 sampai 9 10. Nanti 9 10 kita masuk ke keramba, ketambak. Jadi modal tambak. Jadi pembeli rata-rata itu ada yang minta yang besar, jadi karena cuaca atau perairannya kalau kecil nggak kuat itu ada juga. Jadi kita siapkan semua, mulai 3 cm, 5 cm, 7 8 cm. Tergantung permintaan buyer ya, Tergantung permintaan kotanya. Jadi kota Malaysia, di negara Malaysia itu kecil, Pak. Jadi untuk menghemat kargo. Iya. Kargonya kena mahal, tes mahal. Kalau kita ke Batam juga kecil, jadi jarang besar. Kalau besar itu biasanya di Lamongan. Di sana itu ada kampung kerapu. Itu biasanya ngambilnya 7-8. Kalau di Keramba itu biasanya 12. Pak, berapa jumlah tenaga kerja yang di sini, Pak? Kita ada 2 tenaga harian sama tenaga tetap. Jadi kalau kapasitasnya segini, yang tetap itu 4 orang, teknisi, asisten teknisi sama 2 karyawan. Jadi kalau ada tambahan itu sampai 4-8 kalau pas panen, seperti di depan itu butuh tenaga 5-8 orang. Jadi tergantung kegiatan. Tergantung aktivitas tiap harinya. Kalau kecil kita nggak ada kerjaan. Telur sampai 12 hari sampai 15 hari itu nggak begitu banyak kerjaan. Jadi kita menggunakan karyawan tetap. Nanti sudah mulai grading, memisahkan yang seperti besar ke kecil ini itu butuh tenaga itu sampai 5 orang sampai 8 orang. Apa sih Pak standar kualitas atau grading yang digunakan untuk memilah benih? Di budidaya ini kan ada yang cacat ya. Iya. Jadi kalau kita kirim cacat itu juga nggak mau sana. Kenapa kita pilih satu ya? Untuk memilih satu ukuran yang harus sama. Kedua ada BS itu ada yang bengkok, ada yang insang terbuka. Itu biasanya nggak bisa dikirim. Kita dikomplain kalau dikirim sampai pembeli kita dikomplain. Jadi dijaga benar-benar kualitas yang kita kirim nantinya. Ini pemasarannya kemana aja Pak? Untuk bulan-bulan kayak gini masih sepi Pak. Jadi kita untuk lokal aja. Ya kita kirim. Dalam arti lokal itu di Indonesia. Cuma di Bali. Iya.
Lamongan. Nah, kita untuk hari ini Batam sama Jakarta. Ini metode pemasarannya gimana Pak? Bapak kirim ke distributor, buyer beli di distributor, atau buyer langsung beli ke Bapak? Di sini ada bloker. Dari bloker ke sini tanya berapa senti, harga berapa, transaksi dengan harga, oke. Nah, bloker nanti kirim kemana tujuannya, itu urusan bloker. Jadi kita jarang sekali langsung ke petaninya, jadi lewat bloker. Tapi kalau misalnya ada petani yang mau beli langsung, bisa? Enggak apa, Oh, enggak apa dengan dia itu. Namanya sini cuma menyiapkan barang, iya. bibit yang kita siapkan, standar kirim kemana ini, minta ukuran berapa nih. Nah, kalau kita seperti kemarin kita kirim ke Batam, itu kena jas, kargo, transportasi, plus PCR. Iya. Itu biaya-biaya itu kadang kita enggak tahu. Itu hampir lumayan juga. Itu Jadi ditanggung. Kita bisa ditanggung ke sana, bisa dibebankan ke sini. Jadi tergantung kesepakatan. Ya, Pak, ya, antara pembeli. Iya. Ini contoh panen, Mbak. Dapat berapa? Ini contoh panen. Ini yang siap kirim, ini ikan sudah di-grade dengan ikan yang bagus semua. Jadi semua ini siap kirim nanti malam. Yang ini yang enggak layak kirim, belum ukurannya belum masuk. Terus ini BS, ini BS ini Pak, ini yang BS. Ada yang bungkuk, ada yang lubang, dipilih-pilih. Jadi Ini yang ekor ini pendek, ya. ekor pendek BS. Ya, tak carikan yang lubang. Bagaimana Pak ini cara menentukan harga jual benih? Kita nggak bisa menentukan dalam kondisi barang banyak, Pak. Jadi persaingan juga ketat ya. Jadi sementara ini kualitas yang kita jaga. Jadi seperti ini banyak teman-teman juga banyak. Sekarang ada kurang lebih untuk bulan ini bulan apa ini? Ini jadi sepi-sepinya orang beli. Oh, Jadi cuaca petani, tambak maupun penggelondong di luar situ Bondo itu juga sepi. Makanya harganya kan terpaksa kita bersaing sampai turun. Akhirnya kita nggak bisa menentukan harga berapa ini, nggak bisa. Ya kita yang penting kualitas kita bagus, pelayanan kita bagus, dengan harga kita sepakati antara pembeli sama saya petani cocok ya selesai kita kirim, gitu aja. Penting cuma satu, kualitas kamu harus bagus pertama, kedua hitunganmu harus jelas. Kadang satu kantong isi 500 ekor ya, kita harus kasih lebih. Kadang ada yang 500 ekor nyampe di lokasi dihitung cuma ketemu 480, jadi hilang 20. Jadi lumayan tuh Pak, lumayan. Terus kualitas kadang super EBS bilang super, jadi di sini sudah akhir dijual. Harus jujur ya Pak. Harus jujur terutama karena petani juga kalau untung pasti kan beli ke saya lagi. Kalau petani sudah dirugikan saya, nggak mungkin mau ngambil saya lagi. Nggak perlu harus uang berapa, harganya lebih mahal, sama aja. Karena kualitas yang sama, jujur. Kayak seperti ini, saya bilang BS, ukurannya juga sama ini, 3 cm. Tapi kan nggak tahu lubang di sini, di insang, bungkuk, kecil tuh kelihatan. Tapi sewaktu dia di petani suatu saat dia sudah menjadi konsumsi, itu harganya akan kelihatan. Disitulah kenapa kita harus jujur ke petani. Tantangannya sementara ini juga nggak ada. Tantangannya kalau pas seperti ini nggak lakuin tantangan saya. Harus pasar ya Pak. Pasar kadang permainan bloker itu yang merusak itu. Bloker kadang ya ikan BS dijual ke super dengan harga murah. Loh, padahal biaya produksi saya per ekornya sudah kelihatan segini, tapi ada orang lain jual di bawah harga ini. Ini saya curiga, ini ada apa ini? Itu yang jadi permasalahan Pak.
pasti ada sesuatu yang enggak ideal dikirim. Jadi akhirnya apa, petani komplain, wah ngambil di situ untuk barangnya cak BS, bengkok. Nah, padahal orang-orang tertentu tok yang kayak gitu. Iya. Tapi kita nggak bisa ya Pak mengendalikan atau meminimalisir tindakan-tindakan broker yang seperti itu. Semua kepengin makan, Mbak. Iya. Perut kita, perut sampean, perut itu lain. Iya. Jadi kalau saya harus harga gini, saya punya beras nih di rumah, teman saya nggak punya beras, jual harga murah, wajar itu. Kalau saya nggak, itu haknya mereka. Yang penting kualitas saya jaga, bekerja jujur, apa adanya, fair lah gitu saja. Apa ada rencana pengembangan usaha ke depan? Kita sudah punya 3 lokasi, 4 lokasi sama gelondongan. Ya kita maksimalkan aja sudah cukup sih. Iya. Dengan pasar sekarang semakin surut ya. Iya. Kita mau overproduksi kita nggak bisa jual. Iya. Kita untuk mengeluarkan bulan ini aja kita baru keluar 60.000. Ini sisa masih ada ikan kurang lebih 60.000 juga. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini Mbak bisa kenalan sama market yang di Memberikan luar. akses pasar yang lebih luas ya Pak ya. Saran atau pesan apa Pak untuk pemula yang ingin memulai usaha pembenihan ikan kerapu? Oh, buat pemula harus punya paket lengkap, Mbak. Paket lengkap itu 1 bisa buat, kedua bisa jual, ketiga punya uang dan doa. Kan benar, Mbak? Kita punya uang tapi kita nggak bisa buat. Iya. Kita punya uang kita bisa buat tapi nggak bisa jual, kan percuma. Harus mempunyai paket lengkap, gitu loh. Punya uang, bisa buat, bisa jual dan berdoa, gitu loh.